Shalom, sahabat-sahabat dan saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali bersama-sama mendengarkan firman yang akan menguatkan, meneguhkan, dan menjadi tuntunan hidup kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang kita butuhkan dalam hidup? Sering disebut modal. Modal itu bisa macam-macam ya. Tapi kalau itu usaha, udah pasti modal uang lah. Tapi dalam banyak hal kita butuh modal. Tapi modal itu gak selalu harus uang. Modal connection, modal hubungan, modal pengetahuan, modal pengalaman, modal jam terbang, itu macam-macam ya. Jadi kita butuh. Salah satu hal penting kalau usaha pasti modal uang dong. Ya, dia butuh modal uang. Yang menjadi masalah, dari mana dapat modalnya? Ya. Tapi ada yang lebih penting lagi ternyata dalam hidup ini. Hidup ini bisa kita jalani menjadi hidup yang lebih baik. Ya. Hidup yang mengalami pertumbuhan, pergerakan hari demi hari makin baik adalah modal kebijaksanaan, modal kearifan, modal hikmat, modal pengertian. Ayo kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Ayub pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita dengarkan bersama-sama. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya, mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkam orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang meningkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti
orang mabuk. Demikian firman Tuhan. Topik firman yang kita renungkan hari ini adalah Allah sumber kekuatan dan hikmat. Tadi kita katakan kita butuh modal. Jadi kalau ini usaha, kita butuh modal. Bagaimana cara mendapatkan modalnya? Sering berbelit-belit dan jarang ada modal yang diberikan dengan gratis. Ada taruhannya, ada garansinya. Jadi kadang orang tidak jadi berusaha karena gagal mendapatkan modal. Tapi jangan lupa, ini bukan hanya soal uang ini, bukan hanya soal usaha ini, tapi soal kehidupan. Ada banyak orang gagal menjalani hidup terbaiknya karena dia gagal mendapatkan modal atau tidak tahu dari mana dia harus mendapatkan modal untuk hidup. Apa itu modalnya? Hikmat dan pengertian. Jadi modal utama untuk bisa menjalani hidup terbaik kita adalah hikmat dan pengertian. Pada umumnya pengalaman berkata bahwa yang memiliki modal hikmat dan pengertian itu adalah orang-orang tua atau orang-orang yang di teks ini disebut hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Jadi yang memiliki modal hikmat itu adalah orang tua atau yang sudah lanjut umur. Itu pengertian umum. Tapi tidak selalu semuanya. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita dalam minggu Epifanis yang keempat ini, Tuhan mau menyatakan, menjelaskan bahwa Allah lah sumber hikmat itu. Allah hikmat. Pada Allah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Dia adalah sumbernya. Jadi kalau kita mau dapat modal hikmat, modal pengertian, kita harus pergi kepada sumbernya, bukan orang tua, bukan orang-orang yang lanjut usia. Kalaupun ada orang tua, ada orang yang lanjut usia yang punya hikmat dan pengertian, dia juga itu mendapatkan hikmat dan pengertian itu dari sumber utamanya, Allah. Dialah sumbernya. Dan luar biasanya sahabat, kalau pemodal-pemodal dunia ini, apakah itu modal hikmat, modal pengertian, modal koneksi dan sebagainya, tidak selalu gampang ditemui, tidak selalu mudah dihubungi, tidak selalu gampang mendapatkan modal itu meskipun dia punya. Tapi Allah kita yang adalah sumber hikmat dan pengertian, sumber kekuatan, dia online 24 jam menunggu siapapun yang membutuhkan modal itu, siapapun yang mau datang meminta kepadanya. Karena dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Jadi butuh modal hikmat agar saya bisa menjalani hidup terbaik saya, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati. Wow. Jadi Allah mau memberikan hikmat kepada siapapun yang memintanya, dan hikmat itu diberikan dengan murah hati. Tidak perlu pakai aplikasi, tidak perlu membuat persyaratan-persyaratan, apakah itu KTP, apakah itu keluarga, apakah itu macam-macam. Minta aja lah.
Datanglah kepada Dia, pada sumber hikmat itu, mintalah kepadanya, dan itu akan diberikan kepada kita dengan murah hati. Dengan murah hati. Tidak pelit Dia berikannya. Hanya memang ada syaratnya sedikit dan tidak sulit syaratnya. Ya, dikatakan hendaklah ia memintanya dengan iman, jangan bimbang. Itu aja syaratnya. Mintalah hikmat dari Allah, pemilik hikmat itu. Mintalah kekuatan daripadanya. Tapi syaratnya apa? Minta dengan iman, jangan bimbang. Jadi kekuatan dan hikmat ada pada diri itu diberikan dengan gratis, dengan cuma-cuma, dengan murah hati. Dengan murah hati. Karena itu dalam Filipi 4 ayat 13, ayat yang sangat terkenal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Jadi kekuatan ada padanya, hikmat ada padanya. Minta aja. Sehingga kita, kekuatan yang kita butuhkan untuk menjalani hidup terbaik kita disuplai dengan energinya, dengan kekuatannya. Hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hidup terbaik kita akan diberikan dengan murah hati kepada setiap kita. Sahabat, saya berharap perjalanan tahun 2023, kalau Tuhan masih berkenan, masih ada 365 kurang 29 hari ya. Saya berharap itu menjadi perjalanan yang luar biasa. Perjalanan di mana hidup kita menjadi hidup terbaik kita. Momen-momen terbaik dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita memiliki kekuatan yang kita butuhkan untuk menjalani hidup, memiliki hikmat, mendapat hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hidup terbaik kita. Dan sumbernya hanya satu. Bukan orang tua, bukan orang yang berlanjut umur, tapi Allah kita di dalam Yesus Kristus. Tidak perlu buat surat permohonan, minta saja. Alat meminta kita apa? Hanya berdoa saja. Mintalah, akan diberikan dengan murah hati. Jadi jangan ragu, jangan enggan untuk meminta ini. Karena tanpa ini, tanpa kekuatan yang dari Allah, tanpa hikmat yang dari Allah, hidup ini sering menjadi penderitaan yang tidak tertahankan. Hidup ini menjadi perjalanan yang sangat menyakitkan. Tetapi dengan kekuatan yang dari Allah, dengan hikmat yang dari Allah, sesulit apapun perjalanan hidup, perjalanan akan menjadi perjalanan hidup yang exciting. Perjalanan hidup yang membawa kita makin dekat kepada tujuan kita. Perjalanan hidup yang membentuk kita menjadi diri kita yang terbaik. Ayo sahabat, jangan ragu. Hari ini, ayo bersama-sama pergunakan waktumu untuk menghubungkan dirimu kepada Tuhan. Minta kekuatannya dengan iman dan jangan ragu. Karena Dia Allah yang sangat baik. Allah yang memberi dengan murah hati. Ayo kawan, kita jalani bersama hari-hari kehidupan ini. Jangan ragu, jangan khawatir. Karena kita punya sumber yang tidak akan pernah habis. Kekuatan dan hikmat yang dari Allah kita di dalam Yesus Kristus.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Benar Tuhan, perjalanan hidup ini akan menjadi perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang penuh sukacita, perjalanan yang penuh makna. Kalau hidup ini kami jalani dengan kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu. Sumbernya hanya Engkau, bukan orang tua, bukan orang berlanjut usia, bukan orang yang berkuasa, tapi hanya Tuhan saja. Dan Tuhan memberikannya dengan gratis dan murah hati kepada setiap orang yang meminta dengan iman dan tidak ragu-ragu. Tuhan, tolong ajar kami. Jangan seorang pun yang ragu, yang takut beriman kepadamu untuk memintanya. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang memberi dengan murah hati. Tuhan, Kau melihat setiap orang yang punya waktu mendengarkan firman-Mu. Jamah hati setiap orang, agar mereka merasakan kekuatan dan hikmat-Mu. Sehingga setiap ayunan langkah adalah ayunan langkah yang penuh sukacita. Bersama Tuhan, perjalanan ini menjadi perjalanan yang membawa kami menjadi diri kami yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Bapa yang penuh hikmat, Bapa yang penuh kuasa, dalam nama Yesus. Amin. Shalom sahabat. Selamat menikmati hari-hari terbaik kehidupanmu dalam kekuatan dan hikmat Allah.